warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakasih Ayu Wulandari dari kelas 6A, mata kuliah Algoritma Pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat 3 program yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan jual beli online melalui C++. Jadi di sini ceritanya, saya adalah pemilik suatu all shop yang menjual beberapa CD dan album dari berbagai artis. Setiap pembelian hanya dibatasi 2 item. Karena saya melakukan sistem PO atau pre-order, maka pelanggan harus mengisikan jumlah item yang akan dibeli dan membayar terlebih dahulu pesanan tersebut. Untuk membuat program tersebut, saya memanfaatkan prototype fungsi dalam C++. Jadi nanti saya membuat fungsi sendiri untuk mengetahui berapa total yang harus dibayar oleh pembeli. Oke, kita buka dulu lembar kerja barunya. Untuk langkah pertama, kita tuliskan dulu include IOStream. Header ini berfungsi untuk karena nanti kita akan menggunakan perintah cin dan cout, maka harus ada header include IOStream lebih dahulu. Oke, selanjutnya kita tulis using name space std, agar nanti setiap perintah kita masukkan perintah cin dan cout tidak perlu menambahkan std. Lalu untuk selanjutnya, karena kita akan menghitung total yang harus dibayar, kita deklarasikan terlebih dahulu fungsi yang akan dibuat. Di sini saya menggunakan fungsi tambah. Jadi kita masukkan dulu tambah. Dan di sini saya pakai parameter A dan B. Lalu deklarasikan fungsi bayarnya. Dan memakai parameter F. Selanjutnya kita buat fungsi utamanya terlebih dahulu. Jumlah 1, jumlah 2, dan total. Lalu di sini saya ingin menampilkan kalimat selamat datang di toko kasih ya, Mak. Kemudian saya tampilkan lagi. Silahkan masukkan jumlah pesanan Anda sesuai kategori. Jadi nanti kategorinya ada CD sama album. Kita inline lagi. Terus selanjutnya kita tambahkan total yang harus dibayarkan. Akan muncul di bagian bawah setelah pengisian selesai. Lalu di sini saya inline lagi agar nanti terlihat lebih rapi tampilannya. Oke.
Lalu kita tampilkan untuk jumlah CD. Jadi ini nanti untuk pengisian berapa jumlah CD yang akan dipesan. Jadi CD ini nanti akan diwakilkan oleh parameter A yang udah kita masukin tadi. Kemudian in jumlah 1. Nah, yang selanjutnya untuk album. In jumlah 2. Lalu kita inline terlebih dahulu agar nanti tampilannya jadi lebih rapi. Kemudian kita gunakan fungsi tambah dan fungsi bayar. Kemudian kita racking. Langkah selanjutnya adalah kita akan mendefinisikan dari fungsi tambah itu tadi. In tambah kurung awal. Kita misalkan harga untuk satu CD-nya itu 200.000 dan harga albumnya, satu album itu harganya 300.000. Jadi nanti kita buat fungsinya seperti ini. A bintang 200.000 ditambah B bintang itu artinya dikali ya 300. Oke. Lalu kita buat definisi dari fungsi bayarnya. Void out sudah. Kemudian kita coba compile and run. Hasil dari program yang sudah kita buat tadi setelah di compile and run. Nah, tadi kan ada out selamat datang di toko kami. Nah, ini nanti muncul. Terus silahkan masukkan jumlah pesanan Anda sesuai kategori juga sudah muncul. Terus total yang harus dibayarkan akan muncul di bagian bawah setelah pengisian selesai juga muncul. Kemudian kita coba dulu memasukkan jumlah CD-nya. Kan jumlah CD-nya 1. Terus jumlah albumnya juga 1. Nah, terus di bawahnya ini adalah hasil dari fungsi yang udah kita buat tadi. Ini kan benar bahwa satu CD-nya 200.000 dan
harga satu albumnya 300.000, sehingga total yang harus dibayarkan oleh pelanggan adalah 500.000. Program kedua ini merupakan program di mana pembeli harus mengisikan kode yang dikirimkan setelah menyelesaikan pembayaran. Jadi pengisian kode ini nanti berfungsi agar si pembeli dapat melanjutkan proses pesanannya. Nah, di sini saya akan menggunakan perbandingan string dalam C++ untuk membuat program ini. Oke, kita buat lembaran barunya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita tuliskan include iostream. Kemudian karena kita mau pakai tipe data string, maka di sini kita harus tuliskan header seperti ini. Terus seperti biasa using std karena nanti kita akan menggunakan in dan out. Kemudian kita langsung buat fungsi utamanya. Untuk yang pertama, saya ingin menampilkan kalimat seperti ini. Kita inline, kemudian tampilkan lagi petunjuk, masukkan kode yang dikirimkan setelah melakukan pembayaran. Jadi di sini ceritanya pelanggannya itu habis melakukan transaksi langsung dikirimkan kode melalui emailnya masing-masing. Kita beri inline lagi. Terus kita masukkan kodenya, string kode. Kemudian saya mau membuat sebuah kode rahasia. Misalnya 13.06.13. Jadi kasih titik koma dulu. Jadi nanti kalau pelanggannya tidak memasukkan kode persis seperti ini, nanti dia akan muncul kalimat bahwa kode yang dimasukkan adalah salah. Terus kita out dari dahulu. Masukkan kode Anda. Kemudian in kodenya. Kita inline lagi agar rapi. Selanjutnya, saya akan menggunakan metode seleksi untuk membuat seolah-olah yang tadi muncul kalimat petunjuk yang harus dilakukan pembeli selanjutnya setelah memasukkan kode baik salah maupun benar. Jadi kita pakai if kode rahasia out.
Jadi kalau benar, nanti akan muncul tulisan silahkan melakukan konfirmasi pesanan melalui program selanjutnya. Jika nanti tidak mengisikan kode rahasia yang sudah kita buat tadi, nanti akan muncul kalimat seperti ini. Kode yang Anda masukkan salah. Silahkan cek kembali email Anda. Seperti itu. Sini. Dan kita compile and run. Kita kasih nama filenya dulu, misalnya kode. Karena di sini ada yang error, kita cek dulu apa yang error di sini. Oh, ini nggak ada titik komanya. Oke. Kita compile and run lagi. Nah, ini adalah program kedua yang udah kita buat tadi setelah di compile and run. Nah, ini muncul kalimat yang kita mau masukkan tadi. Terima kasih telah menyelesaikan transaksi, dan bawahnya. Dan kita coba masukkan kode. Misalnya, tadi kan kodenya 130613. Coba kita masukkan kode selain itu. Misalnya 12345 seperti ini. Nah, nanti akan muncul kode yang Anda masukkan salah. Sekarang kita coba untuk memasukkan kode yang benar. Di 130613. Bentar. Nah, kalau benar, nanti langsung muncul kalimat silahkan melakukan konfirmasi pesanan melalui program selanjutnya. Seperti itu. Untuk program yang ketiga ini merupakan program yang digunakan untuk mengkonfirmasi pesanan pembeli terkait apa saja yang akan dibeli, identitas, dan alamat pengirimannya. Untuk membuat program ini, saya akan menggunakan struktur dalam C++. Awal kita buat dulu lembar kerja barunya, kemudian seperti biasa include iostream. Karena nanti akan pakai fungsi get, maka harus menambahkan header include connew. Mungkin kita buat struknya dulu ya. Pembelian. Buka. Pertama, kita akan menggunakan array terlebih dahulu untuk setiap unsur dalam strukturnya. Misalnya char nama. Saya mau kasih 40. Jadi char ini berfungsi untuk menampung berapa banyak karakter yang dapat diinput. Misalnya di dalam kurungnya ini angkanya 40. Jadi nanti ketika menginput nama, kita ini bisa mengisikan 40 karakter, baik huruf atau angka. Kalau kurang dari 40, programnya nanti masih bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau nanti dia lebih dari 40, maka programnya tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
kita masukkan lagi album. Saya kasih 25. Nomor yang terakhir alamat, karena nanti di sini alamatnya harus lengkap, jadi saya beri ruang 100. Titik koma, dan kita buat fungsi utamanya. Buka, kita deklarasikan variabel PPL serta struktur pembelian tadi. Jadi di sini pembelian PPL 2. Kenapa ada array 2 di sini? Karena tadi tiap pembeliannya kan ini dibatasi 2 item. Jadi saya ingin membuat strukturnya itu muncul 2 kali atau bisa diisi 2 kali. Jadi nanti pembelinya bisa ngisi identitas ini sebanyak 2 kali. Oke. Kita buat dulu struktur untuk memasukkan datanya. Kurang dari 2 dan kita tambahkan kurang lagi, kita panggilkan namanya nama. Kasih deadline. Sini saya pakai sini deadline karena nanti agar programnya bisa membaca inputan spasi. Ini kalau cuma pakai sin, programnya tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi karakternya ada 40. Dan out
Kemudian kita buat struktur untuk menampilkan data yang telah diisi. Lalu nanti setelah mengisikan data, saya mau ada kalimat yang muncul untuk mengecek kembali data yang telah diisi seperti ini. Cout mohon periksa kembali data dan rincian pesanan Anda. Kesalahan dalam proses pengiriman. Lalu kita buat strukturnya. Kita buka kurung kurangannya dulu. Lalu yang terakhir, kita
Masukkan fungsi catch. Nah, fungsi catch ini berfungsi untuk menahan output saat kita melakukan input dan akan mengeksekusinya setelah menekan enter. Jadi nanti kalau kita udah ngisi struktur yang ini lalu di enter, akan keluar lagi struktur yang di bawahnya ini. Jadi pengisiannya waktu kita ngisi ini itu karakternya itu ditahan sama si catch ini, dan nanti akan dieksekusi setelah kita menekan enter. Setelah selesai, kita coba compile and run. Kita kasih nama dulu, misalnya konfirmasi. Nah, jadi tadi setelah kita membuat programnya tadi, kita compile and run, lalu kita save dulu filenya, jadi saya namain dengan konfirmasi. Kemudian kalau tidak ada yang error, nanti akan muncul lembaran hitam seperti ini. Kita coba isikan dulu datanya, nyata kasih W gitu. Lalu CD album atau yang mau dibeli apa, misalnya CD Better gitu. Kemudian versinya saya pilih yang krem. Lalu isikan nama yang bisa dihubungi, misalnya 085 100 200 300 seperti ini. Alamat pengiriman Jalan Melati Barat nomor 13, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, tadi kan struknya kan akan muncul 2 kali strukturnya. Jadi ini kita isikan lagi. Misalnya namanya tetap sama karena transaksinya masih sama, UW. Terus misalnya saya mau album LY tir, versinya yang U, nomor yang bisa dihubungi tetap sama, 100 200 300. Pengirimannya juga sama. Ini. Nah, nanti akan muncul struk lagi yang ditambahkan. Jadi fungsinya adalah agar pelanggan bisa mengecek kembali rincian pesanan dan data yang dimasukkan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pengiriman CD dan albumnya ini. Dan program ini bisa untuk misalnya satu transaksi ada 2 orang pembeli, misalnya barengan sama temennya gitu. Jadi alamat pengirimannya juga nanti beda, tapi transaksinya cukup 1 kali, seperti itu. Demikian 3 program yang telah saya buat melalui C++, di mana program tersebut dapat dimanfaatkan dalam kegiatan jual beli online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.